Karena kemarin sempat viral yang anak-anak mukul pokok pisang tangannya terkilir ya? Iya, tren salam dari Binjai tangannya terkilir. Okay. Itu yang disalahkan saya. Kalau sebelum dipegang sama kamu 500.000, sekarang setelah dipegang kamu berarti Coba kasih tahu. 10 juta per video. Per video per bisa video 10 juta. apa? Per video TikTok. Bisa 10 juta. Minta doanya supaya aku bisa ngebagain kalian dua dan juga pengen coba sama Mas Randy Pangalila. Yuk kita bersuara. Salam dari Pulau Gadung. Salam dari Binjai. Lu tuh terkenal banget asli tuh, salam dari Binjai. Orang jadi cari tahu ya Binjai ini di mana gitu kan. Iya. Gara-gara itu sampai dipanggil wali kota Binjai loh, Pak. Serius? Iya. Wow. Langsung di-invite ke kantornya, langsung diajak makan siang. Iya benar. Kapan? Sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta? Iya, Hamin satu sebelum ke Jakarta di-invite sama. Tunggu. Salam dari Binjai itu asli original kamu, pemikiran kamu, atau ada orang yang nitip, salam dong. Enggak, dari memang Binjai. bener di awal konten, tengah konten, dan di akhir konten video di TikTok selalu ngucapin salam dari Binjai. Iya, kenapa? Pakai itu gitu. Kenapa nggak salam Pak, saya Paris Fernandes misalnya? Awalnya tuh pertama-tama saya buat konten, sebelum rame bener ya, di komen sama pemain TikTok dari Papua. Di komen dan saya seneng, karena saya yang TikToknya masih kecil followers, di komen sama yang dia yang udah besar followersnya. Nah, bulan apa inget nggak? 3 bulan lalu ini. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu Di sih. komen tuh dari Papua, Iya. apa tulisan komennya? Komennya kayak biasa sih, kayak buset bang ajarin atau gimana gitu kan. Nah, Di waktu itu dia udah besar TikToknya, jadi seneng. Tapi dia dari Papua. tapi kamu itu udah pohon pisang? Itu ya? belum pohon pisang. Jadi apa yang kamu liatin yang di komen itu, di TikTok itu? Itu kayaknya udah pohon pisang, tapi belum viral ini. Oh, oke, Iya, oke. di komen sama dia. Ya. Jadi aku bilang, aku mikir nih gimana ya supaya ngenalin akunya. Karena dia dari Papua, jadi aku bilang, siap bang, salam dari Binjai. Aku bilang gitu. Kota tempat dia dong. Iya, jadi memang karena dia dari Papua, aku kenalin lah kotaku gitu bang. Salam dari Binjai bang, makasih banyak udah komen. Aku pukulin pohon Pertama pisang. tuh. Iya, pertama kali dari situ munculnya. Banyak Oke. orang nggak tahu, mungkin Medan orang tahu ya. Sebenarnya Binjai itu 20 km dari Iya. 20 kilo doang? Deket banget malah. Oke. Sekitar 1 jam naik sepeda 1 motor. jam mah. doang. Oh, oke. Kalau lari ya 2,5 jam lah gitu. Harus cepet tuh ya. Harus cepet 2 jam setengah. Oke, nah itu berarti awal mulanya. Iya. Nah udah gitu kamu terusin tuh salam, gimana Iya. sih ngomongnya? Salam dari Binjai. Oh mesti panjang ya, salam. Ada intonasinya tuh. Ya sebenarnya itu intimidasi kok. Ramah tapi abis itu mukulnya Iya. serem kan. Iya benar. Jadi kata Pak Wali Kota kemarin gitu, kamu ramah, tapi pas action di bener-bener pokok pisang tuh bener-bener action gitu. Dan setelah mukulinnya dan ramah kembali gitu loh. Iya. Nggak mau gitu kamu yang lebih, gue Paris Fernandes nih. Salam dari Paris Fernandes misalnya kayak gitu. Nggak pengen populerin nama sendiri gitu. Ya pengen, cuman dulu mimpinya pengen terkenal di kota sendiri memang. Oh, bahkan sampai ke Papua, bahkan sampai ke Jakarta. Bener, ya iya. terkenalnya kemana-mana Dan justru. bukan hanya wali kota loh, Kak. Kapolres ya kan, Kodandim. Pokoknya Hokage-nya Binjai. Hokage petinggi Binjai. Ngundang langsung. Langsung ini ada fotonya nih. Nah. Undang terus ngapain? Makan siang Makan ngobrol. siang bareng ngobrol. Sekedar ngobrol doang. Iya. Silaturahmi, Kak. Diajak jalan-jalan ke kantor wali kotanya. Ya, terus dia Tempat panik dinasnya. dong, gimana nih Bang? Jadi saya dampingi. Iya, Karena dia kan iya. masih hal ini terjadi di dia tuh begitu cepet, Kak. Iya. Tiba-tiba tep viral. Jadi dia juga terlalu menggebu-gebu, Iya. takutnya salah ngomong. Salah ngomong, takut ini, salah tingkah gitu. Ini soal viral ya, Ya. soal viral ini. Aku sih asalnya mau perkenalkan siapa Paris Fernandes, tapi aku rasa udah pada tahu deh. Udah kenal semua ya, Kak ya. Udah pada tahu. Tapi Iya. gini deh, supaya lebih jelas ya, Siap. Paris Fernandes itu kalau misalnya kalian mau nyari, cari aja orang yang mukul-mukulin pohon pisang. Sampai roboh tuh. Dari awal sampai akhir gitu. Tapi harus disclaimer kayaknya ya. Nah. Pohon pisang yang dipukul itu yang sudah berbuah. Benar. Kayak terjadi juga kan yang beberapa hari lalu ya, Iya. yang 50 orang SD. Anak-anak Anak SD, SD, 50 pohon pisang hancur dibuat hancur. mereka.
Gara-gara lihat dia. Gara-gara mau ngikutin tren salam dari Binjai sendiri. Padahal dia udah edukasi. Sebenarnya pohon pisang itu kan cuma berbuah sekali seumur Iya. hidup. Setelah itu memang harus ditebang. Jadi si Paris ini meringankan pekerjaan Memudahkan dan meringankan. untuk menebang. Gitu. Sekalian dia latihan juga. Iya, dan sekali latihan juga. Karena pada saat itu kan dia Belum punya samsa. Jadi kalau mau buat konten yang ada samsanya harus pergi jauh ke tempat teman ataupun harus ke gym bayar lagi. jangankan samsa, Iya. Kak, sarung tangannya aja belum punya. Sarung tangan tinju kemarin belum ada. Jadi ya udahlah dibuat konten di pohon pisang aja dan izin. Ini belum buah nih, izin dan Pernah nggak nggak izin ditumbangi. nggak? Pernah awal-awal, sekarang kan izin nih, izin. Jadi cari pohon pisang yang udah selesai berbuah, tinggal ditebang, kamu pukulin sampai roboh. Iya. Gitu kan. Pernah nggak sebelum-sebelumnya? Dari awal udah izin. Selalu Dari izin. awal? Selalu izin. Sekali. Sekali nggak pernah karena memang kebetulan itu kan kontennya sama temen. Yang punya pohon pisang ibunya temen. Jadi selalu izin. Selalu izin. Le, aku buatlah konten di sini izinnya sama makku katanya kan. Izin sama maknya. Ya udah. Jadi udah memang diperbolehkan oleh yang punya. Dan sebenarnya banyak yang mungkin aktivis-aktivis yang go green gitu nggak terima kan karena kan merusak tanaman. Iya. Padahal dia di awal tuh mukulnya dinding, Iya. tiang listrik, Tiang ya listrik. kan? Tapi dianggap kekerasan Oleh sama pihak TikTok. Iya. Oke. Di ban kontennya. Sempat di ban. Nggak boleh tiang listrik dinding itu nggak boleh. Sempat di ban tuh maksudnya sekian minggu, sekian hari atau Akunnya hilang. Videonya di take down dan akunnya hilang. Oh, Tapi gitu. pohon pisang enggak ya? Enggak. Malah pohon pisang enggak. Iya. Tetapi yang aktivis-aktivis green itu Ya kan menganggap ini menebang pohon sembarangan. Iya. padahal ada disclaimer. memang itu pohon memang harus ditebang pohon pisang itu Iya. karena udah berbuah. Udah kelar ya? Begitu ditebang akan tumbuh tunas baru. Iya benar. Oke. Dan kalau nggak ditebang pun dia bakalan lama untuk tumbuh tunas barunya. Tunggu membusuk dulu batangnya, Oke. proses penumbangannya. Jadi kita memudahkan sih. Sekaligus edukasi juga buat yang belum tahu tentang pohon pisang. Iya. Iya. Kan banyak yang belum tahu nih, ini gila nih anak ini dari Iya, Binjai merusak semua pohon kebun pisang. orang gitu. Iya. Jadi ada pohon pisang tumbang di Binjai, ini anak ini sih pelakunya nih. Padahal memang udah berbuah gitu kan. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Iya. Dia harus benar-benar Luruskan lah ya. Iya, luruskan lah pastinya. Terus berarti sekarang banyak tuh kamu diundang sini nak robohin pohon pisang abang gitu. Kayak gitu nggak? Ada mention di Instagram sampai kadang batangnya ditaruh paku payung. Biar apa? Iya biar nggak dipukul. Bang ini saya persiapkan nih udah di Binjai tapi paku semua batangnya. Lucu. Iya. Nah, kalau total nih, kamu inget nggak ada berapa pohon pisang udah jadi korban? Banyak ya. Banyak. Nggak kehitung ya. Nggak kehitung. Ya dihitung lah. 1, Biar 2, 3 banyak sih. Ratusan lah Ratusan. mungkin. Nggak ratusan, puluhan. Puluhan. Nggak sampai 10 lah. Tapi kalau untuk kontennya sendiri kan ada yang tumbang, ada yang tidak. Kalau untuk tumbang itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk dipukul untuk statement, ngajari edukasi aja kadang-kadang saya jab atau street gitu Iya, kan. iya. Itu di pokok pisang karena belum punya samsa. Jadi itu nggak sampai tumbang. Kalau untuk pukul-pukul gitunya yang banyak. Dan ada tekniknya juga sih. Iya. Jangan Oke. boleh sembarangan karena kemarin sempat viral yang anak-anak mukul pokok pisang Tangannya terkilir ya? Iya. Tren salam terbinya tangannya terkilir. oke. Itu yang disalahkan saya. Yang nyalakan yang videoin. Kenapa diajarin anak-anak mukul pisang kan gitu. Sebenarnya orang tua juga penting Iya, ya benar, untuk benar. menjaga anaknya. Karena kalau misalnya contoh kita lihat Valentino Rossi balap nih. Iya. Terus kita balapan juga, terus kita kecelakaan. Terus yang disalahin Valentino Rossi kan enggak. nggak cocok ya. Pengawasan dari orang tua Pengawasan orang sendiri. tua penting. Pengawasan juga ya. Oke. Berarti ini kasih tahu dong ya teman-teman yang suka sama kamu bahwa pohon pisangnya mesti pilih-pilih nih kemana nih? Ke sini. Benar. Sok. Jadi untuk semua kalangan ya, mulai dari abang-abang, kakak, Siapapun adik-adik, lah ya. siapapun yang mau ngikutin tren salam dari Binjai, yang pertama itu pohon pisang wajib punya kalian sendiri. Jadi itu hak pribadi kalian sendiri. Mau kalian tumbangi, mau kalian suka hatikan ya kan? Pilihan kalian. Iya. Kalau yang kedua itu punya tetangga misalnya, harus izin dong. Betul. Harus Oke. izin. Nah yang ketiga, dan pohon pisang itu kan cuma sekali berbuah. Iya. Jadi kalau memang udah berbuah, nggak apa-apa. Ya, benar. Oke. Jangan masal 50 pohon pisang ditumbangin, nggak boleh Apalagi dong. yang belum berbuah saya. Apalagi yang belum Iya, berbuah, iya, jangan. Jadi memang mengikuti tren salam dari Binjai sendiri nggak apa-apa, tapi wajib tahu pohon pisang itu berbuahnya cuma sekali dan wajib izin pada orangnya. Jadi Oke. jangan Paris yang disalahin. Justru Iya. pengawasan orang tua juga penting. Jangan sembarangan mukul-mukul juga nggak baik. Ya. Iya benar. Ide pertama kali mukulin pohon pisang tuh dari mana? Pertama banget. Idenya? Ah. Idenya ya karena nggak ada samsa. Itu aja. Iya. Nggak ada samsa kan? Iya. Terus kamu sempat ini Pukul dinding, pukul tiang listrik, dinding, tiang listrik. Band. tiang listrik, Iya. kemudian di band sama Pihak TikTok sendiri. pihak TikTok. Ah. Udah gitu
Listrik nggak bisa, dinding nggak bisa. dinding nggak bisa, cari Apa nih? samsak mahal. Iya, nyari sama-sama mahal, objeknya ya apa ya, pohon pisang lah. Karena banyak juga di Binjai ya, Bang. Pohon banyak. pisang lebihnya banyak. Iya. Apalagi tetangga-tetangga tuh banyak yang punya pohon pisang. Jadi kalau misalnya buat konten, tinggal izin tetangga buat. Nggak perlu ngeluarin uang, tinggal videoin yang pakai kamera aja udah jadi, Wi. Tetangga bilang beresin dong, sampai beres dong, sampai kelar gitu. Enggak. Aman kalau tetangganya ya udah biarin aja, besok tunggu tunas. 2 hari tunasnya udah ada lagi. Oke. Membantu juga ya, Iya, meringankan membantu pekerjaan meringankan, mereka. iya. Jadi nggak usah pakai parang, pakai tangan dia. Iya. Biar parangnya nggak rusak ya kan. Itu nyangka nggak sih mukulin pohon pisang ya, terus jadi viral gitu? Kalau- Se-Indonesia nih Kalau kayaknya. untuk nih. mancanegara Kak, sampai ke Rusia loh, salam dari Binjai itu. Rumania. Orang-orang bule bilang salah. Rusia, Rumania semua ngomong salam dari Binjai. Oh, keren Gara-gara dia banget. nih. Nah itu kamu nyangka sampai sejauh itu nggak? Nggak nyangka sih. Karena untuk saya sendiri dikenal di kota Binjai aja udah seneng. Apalagi sampai yang kemana-mana tren salam dari Binjainya itu bener-bener cepet banget. Nggak bisa digambarin gitu. Bener-bener nggak nyangka. Bahkan sampai ke Jakarta ya? Iya. Jakarta. Katanya ke Jakarta udah berapa kali? Baru sekali naik pesawat, pertama kali ke Jakarta, pertama kali masuk stasiun TV semua, diajak Bang Indra. Iya. Naik pesawat baru sekali juga? Baru sekali. Itu pun saya baru tahu waktu udah di pesawat. Serius nih, baru pertama kali. Iya beneran. Terus dia tegang? Dia Tegang tegang nggak? banget tuh. Tegang? Terus Asli? ya, terus saya Dia pengen bilang, kan mukulin kamu dinding, udah Bang." biasa ini, mental petinju. Masa di pesawat takut? Pucet ya? Pucet dia. Karena kan pas mau naik itu kan, ya udah itu kayak, ya udah di atas udah enak. Seru ya, seru ya? Seru tapi seru. Bilang sama mama, mama aku naik pesawat mama. Gitu nggak? Udah dikabarin semua keluarga-keluarga. Mak. Senang lah, senang. Senang Melihat pasti perubahan senang. hidup dia. Cuma saya selalu pesan sama si Paris nih, ingat perubahan hidup kamu ini udah mulai terjadi pelan-pelan. Nggak Jangan- pelan-pelan lah. Cepet ya? Cepet banget. Cepet ya? Sangat cepet sih. Cepet banget. Cuman Bulan jangan- apa pertama mulai viral itu? Bulan lalu ya? Bulan Oktober 9, ya? bulan Oh, 9. bulan September. Bulan 9 akhir gitu. 9 akhir, Iya. sekarang 10 awal, berarti sebulan lebih Ini semingguan. 11 awal. Ini Memang 11 langsung 11 awal. berubah 180 derajat. Cuman kan mungkin gini, orang luar kan ngelihat, wah Faris udah terkenal, udah viral. Tapi kan sebenarnya itu tidak seperti itu. Di belakang layar kan bukan berarti, let's say dia udah viral di mana-mana langsung auto sultan gitu kan enggak juga. Semua kan ada proses, ada bertahap lah istilahnya gitu. Jadi saya bilang ke dia, kalau udah dapat rezeki tetap ingat keluarga. Siap. Tetap stay down to earth, Siap, humble. Jangan sampai star syndrome, itu bahaya Kak itu. Iya, bahaya. Apalagi Apalagi kayaknya terkenal dan kayaknya cepet kan. Iya banget. benar-benar. Biasanya orang lupa diri. Ini harus diingetin nih Kak, ditonton semua penontonnya kita nih. Siap minta doanya semua ya. Minta doa nih. Salam dari Binjai. Ya, keluar lagi tuh barang. Tapi kamu emang petinju ya? Iya. Dari kapan? Tahun 2017 ya kayak. 2017, sekarang 2021. Iya. Itu berarti 2017 usia Berapa ya? 16 17 tahun. apa? 18 SMP, SMA? Baru tamat sekolah ya berarti? Baru tamat sekolah SMP itu. Itu jadi petinju? Enggak, masih latihan tinju. Masih latihan? Iya, latihan tinju. Apa? Karena Orang kan ada yang bulu tangkis, ada yang pemain dulu bola. kebetulan dari mulai SD SMP saya cupu banget, Kak. Cupu tuh. Cupu tuh kayak nggak berani gitu. Dibully lah ya? Dibully itu dibully. Serius? Iya, dibully. Jadi Dibully tuh diapain aja? misalnya gini, teman kan iseng sih, apalagi masih kecil, kayak suka ngelaga berantem sama si ini dan Iya. saya nggak berani manggil orang tua. Jadi yang ngadepin temen tuh orang tua gitu. Oh iya iya, Jadi, cupu itu bener-bener. hari itu menang, tapi besoknya saya dibully. Manggil orang tua, nggak berani sendiri gitu kan. Jadi keinginan dari dalam diri sendiri, pengen sih punya mental gitu. Kebetulan lagi jalan-jalan ada pamflet tinju, latihan tinju. Besoknya saya datang ya udah langsung latihan gabung bareng-bareng. Latihan gabung daftar bareng-bareng. Iya. Terus abis itu masih cupu? Masih takut? Udah Pelan-pelan mulai mental meningkat pelan-pelan mental terbentuk dari mulai sparring partner, tanding, menang, mentalnya udah terbentuk. Sampai akhirnya dia juara 2 loh Kak. Juara 2 Pertandingan di? nasional. Ya kan? Wow. Tahun 2019 Tahun ya? 2019. 19. nasional. Kelas apa? 64 kg. 64 yang kamu itu juara ya. Terus udah gitu nyoba tanding lagi. Enggak, karena pertandingan tinju dalam 1 tahun itu kan cuma sedikit sih. Jadi saya untuk menyambung hidup kalau ngarapan dari pertandingan tinju aja nggak bisa. Jadi memutuskan untuk kerja. Habis lulus SMA kerja. Lulus SMA, tanding tinju selama beberapa bulan, dilatih di Binjai, di Sasana Lim Sunjaya. Ya. Begitu siap pertandingan, saya memutuskan untuk kerja.
Butuh kerja emang, Iya. butuh menghidupi Iya, ekonomi. keluarga. Iya. Oh, oke. Memilih untuk karyawan apa? Karyawan minimarket. Aha, minimarket. Itu emang kamu yang pengen ke situ atau ya udah cari kerjaan yang ada ini Soalnya kalau aja dari deh. yang dia Gitu. cerita sih dia gak punya pilihan ya Kak. Iya, Karena kalau buat tinju aja ya maaf sih nggak bisa hidup. Iya, Dari umur 14 tahun dia udah mandiri, udah kerja karena orang tua udah bisa ya. Iya. Jadi 14 tahun udah kerja sampai 17 tahun ketemu sama pacar dia sama-sama kerja. Iya. Terus kan ya secara realistis kalau mengharapkan tinju doang ya sehari-harinya makan apa? Iya. Jadi ya pekerja di minimarket itu nggak punya pilihan ya. Nggak punya pilihan karena diterima aja udah bersyukur banget. Susah nyari kerja sekarang. Iya, sekarang Iya. apalagi Dengan COVID kayak setelah saya kerja di karyawan minimarket kena COVID-19. Oke. Teman-teman kerja yang di pabrik-pabrik biasa semua dirumahin. Saya yang bertahan. Jadi pada saat itu saya bersyukur lah. Udah kerja gitu. Jadi harus kerja. Oke, itu ya. Terus tinjunya berhenti. Tinjunya berhenti. Padahal kamu udah mencapai level nasional ya, yang Bener. tadi menang Sayang di sekali harus 2019. berhenti. Ya. Oke. Dan di 2020 ya nikah nih. Nikah sama siapa? Sama cewek dong. aku nanya siapa, jawabnya cewek. Iya. Terus Karena dari pacaran udah dari umur 2017. Udah Tahun sama-sama 2017 sama-sama nabung ya? sama-sama nabung. itu teman apa SMA? Teman SMA. Sekelas. Nggak, beda kelas. Terus main matanya kapan? Naksir-naksirannya. Taksir-taksirnya, kebetulan saya kan dulu sekolah ketua OSIS. Oh, Mantep ya. pantesan. Jadi Berkarisma gitu ya. setiap tahun ada siswi baru nih. Iya kan? Oh iya, di bawah. Jadi cantik, tinggi. Dari situlah mulai kasmaran. Gimana nih cara ngambil hati anak ini gitu. Ya udah dari situ udah mulai kayak spill gitu. Asal ada lomba diajak. Saran sama guru nih kan, lomba apa nih? Udah diajak biar bisa dapat statement bareng gitu. Pinternya. Tapi itu juga yang saya salut dari dia Kak. Karena sebagai anak muda dia itu pinter nabung. Akhirnya 3 tahun pacaran, cewek dan cowok sama-sama nabung. 2020 mau nikah dia udah bisa KPR rumah. Wow. Hebat itu. Oh oke, padahal baru-baru nikah banget ya. Iya. Oke. Hebat. Jadi salah satu kuncinya adalah untuk menggait cewek jadilah ketua OSIS. Iya, boleh nih. Boleh juga nih. Siapa yang mau berani lawan ketua OSIS ya nggak? Ketua OSIS bisa gini-gini loh. Iya. Aduh. Terus udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak dan kebetulan umur anak masih 1,5 bulan jalan 2 bulan nih. Itulah rezeki anak ya. Rezeki anak nih Kak. Makanya bisa naik tiba-tiba. Iya. Sekarang berarti si dedek bayi ditinggal. Masih gembul-gembulnya nih di rumah. Kangen dong. Kangen dong. Berapa hari nggak ketemu? Udah Seminggu ya? hampir seminggu sih. Bentar lagi pulang kok. Bentar lagi balik. Oh, oke. Wow, keren dia rezeki anak banget ya. Rezeki anak. Rezeki anak. Kamu menyaksikan banget ya Saya kalau menyaksikan. Justru saya melihat si Paris ini bukan hanya karena sekedar dia viral, tapi dia punya kepribadian yang menarik dan baik orangnya. Makanya saya ngelihat, nah ini kita kerja sama bareng deh. Nah itu awalnya kamu nemuin dia tuh gimana? Nggak sengaja. Jadi awalnya tuh dia mau collab sama TikTokers juga yang teman saya juga. Bang Kevin. Nah namanya Kevin Hayato. Nah, Terus saya Kevin ketemu dia gimana? mereka kontak-kontakan lah Dari ya. DMIG. DM Oh, Instagram. Bang DMIG. Kevin DMIG saya Gara-gara dia lihat postingan Viral. kamu yang mana? Yang Viral. pukul pohon itu? pisang ya. Oh, Jadi dia oke. bilang, ayo bro kita buat konten sama. Kebetulan aku tahu Bang Kevin kawan Bang Indra. Aku bilang ya udah Bang, aku pun ngefans banget sama Bang Indra. Aku bilang gitu sama Bang Siapa Kevin. tahu bisa ketemu. Dan siapa tahu bisa minta foto dan ketemu pada saat itu. Ya udah, datang aja besok jam 9 di lapangan badminton Cemara Medan. Iya. Saya datang nih. Bang Kevin, pertama buat video sama Bang Kevin cerita-cerita, muncul Bang Indra. Oke. Dari situlah percakapan 5 menit yang membuat Bang Indra yakin untuk masuk ke dalam perusahaan di Sotif. Gabung tim. Jadi saya Secepat itu itu Indra Iya, memutuskan bener-bener. dia masuk. karena saya punya insting dan feeling yang positif sama si Paris ini. Karena awalnya saya nggak tahu dia viral. Soalnya saya jarang sekali scrolling TikTok. Karena saya nggak tahu lah, si Kevin cerita, ini Paris. Saya lihat, 40 juta, 30 juta. Terus saya tanya, jadi dari sini udah bisa dimonetize belum? Bisa satu video berapa? Endorsementnya 500.000. Terus Oke. saya bilang, wah sayang nih. Yang nentuin 500.000 dia? Iya, Mungkin karena dia nggak paham ya. Nggak tahu value harga kan. Iya. Jadi mungkin Bang Indra kan lebih Jadi paham. saya bilang, nggak bisa gini, kamu harus sesuaikan dengan value yang kamu punya. Views kamu sampai puluhan juta, masa kamu jualan 500.000? Jadi gini deh, kamu kerja di mana sekarang? Di minimarket katanya.
Oke, kenapa di sana? Iya, karena saya harus menyambung hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya udah saya bilang besok kamu resign langsung kerja di perusahaan kita. Fokusnya adalah bikin konten, jadi content creator yang real. Kita akan bantu kamu memanage Instagram, TikTok, dan YouTube kamu. Bukan hanya TikTok loh, tapi YouTube, Instagram. TikTok, YouTube, Instagram. Ya, langsung besok kita langsung gentleman agreement, salaman. Besok dia datang ke kantor saya, langsung jadi bagian dari tim saya. Tuh bye-bye tuh sama manajemen Bye-bye langsung. minimarket. Enggak, saya sebelum bye-bye ada waktu 3 hari atau 3 hari kerja. Karena kan nyisipin di sana, nggak mungkin saya tinggal juga pekerjaan saya yang lama. Saya juga bilang, kita masuk baik-baik, keluar juga baik-baik. Iya. Mereka juga mendukung ya? Iya, Mendukung. jadi kebetulan teman-teman di toko semua mendukung. Jadi beri waktu 3 hari atau 2 hari untuk menyisip. Kebetulan saya bilang izin, saya mau pindah kantor di kantor Abang Indra. Mereka mengizinkan. Kalau sebelum dipegang sama kamu 500.000, Iya. sekarang setelah dipegang kamu berarti Coba kasih tahu. 10 juta per video. Per video per bisa video 10 juta. apa? Per video TikTok. Bisa 10 juta. Berapa detik doang itu? Detik Iya. apa menit? 1 menit lah maksimal ya. Nggak sampai malahan kadang. Yang nentuin angka itu siapa? Ya manajemen kita. Berdasarkan Wow. value dia Kak. Jadi kan saya punya nama perusahaannya di Sotif nih. Digital Society Creative. Dulunya ini memanage Instagramnya bisnis orang. Sampai akhirnya saya pivot menjadi talent management. Talentnya siapa? Saya juga di sana. Saya punya pasangan namanya Vanessa Kong. Instagramnya juga gede. Di manage juga. Nah, termasuk dia. Jadi semua tim kita itu di manage. Yang bisa menghasilkan lewat endorsement, lewat YouTube itu semua kita manage. Jadi cocok banget sama dia gitu. Dia punya potensi. Kita juga bisa manage. Ya udah saling mutualisme aja gitu. Oke. Akhirnya 3 hari kemudian langsung ke Jakarta. Baru kenal 2 hari, ya kan? Baru kenal 2 hari, ketiga hari masuk kantor, besoknya di Jakarta. Langsung ngeris lagu Aduh, loh dia. gue merinding kok asli. Iya bener. Boleh tepuk tangan di sini. Dan ada hal yang lebih gila lagi nih Kak. Jadi hari Jumat kemarin ya, tepat minggu lalu kita ngobrol di mobil itu. Jadi tunggu. Pertemuan pertama sama kamu itu tanggal Hari apa ya? tanggal berapa? apa tuh ya? Hari apa? Sekarang kan Jumat nih. Hari Sekarang Mi- Jumat tanggal 5. Hari Minggu, 2 minggu lalu. Oh, oke. Hari gila. habis itu Senin kita salaman, Selasa dia masih di Kerja. Rabu udah gabung. Rabu udah mulai spill ke sana, malamnya masih kerja. Dan di hari Kamis Pertama masuk kantor ya. Kamis masuk kantor. Kamis atau Jumat gitu lah masuk kantor. Dan hari Jumat udah ketemu wali kota, udah ketemu Kapolres Binjai. Iya. Dan di siang hari itu di perjalanan kita habis ketemu wali kota ya, saya bilang sama dia, ini salam dari Binjai, Mau kita mau apain? diapain ya? Sini gue bikinin lagu. Karena kebetulan saya musisi juga. Terus malamnya saya workshop sama teman saya, bikinin lagu, musik segala macam. Besoknya kita ke Jakarta langsung recording di studio Mas Anji. Wih. Langsung Besoknya, begitu sampai. Ya itu tuh Lusa ya. gambar itu tuh beredar juga tuh. Iya. Besoknya langsung syuting video klip dan tanggal 11 bulan 11 2021 video klipnya Salam dari Binjai. Rilis. Indra Kens featuring Paris Benar deh, Fernandes. salam dari Binjai. Sekilas kali ya. Sekilas. Binjai Binjai one two. Binjai Binjai wah Salam dari Binjai. Binjai wah salam dari Binjai. Nah gitu lah. Binjai. Ini video klipnya bakal mudah-mudahan disukai. Mudah-mudahan disukai. Jadi sebuah karya. Tanggal 11 bulan oke. 11 2021. Ya, jadi ini menceritakan perjalanan seorang Paris Fernandes dari karyawan menjadi viral, menjadi content creator dan mengubah hidupnya. Gitu. Wow banget. Mama komen apa? Gak nyangka pasti. Karena dari dulu ya mama sampai ke Malaysia karena kebutuhan ekonomi. Kerja maksudnya. Jadi Jadi TKW. TKI. TKW lah. TKW ya, Ya kan Wanita. wanita. Iya, ya sama aja dua-duanya masuk Sama sih. ya? Sama kan? Sama. Itu Mama sempat berangkat ke sana. Iya, Mama Kamunya sempat ditinggal. Sama nenek. Iya, kamu sama nenek. Iya. Oke. Berangkat ke sana jadi TKW. Iya, dan aku kerja di pajak kemarin itu. Jadi selama sekolah SMA selama 3 tahun, aku kerja di pajak sama ada orang di dekat rumah yang bener baik walaupun orang lain, tapi dia bener nganggap kita tuh kayak keluarga. Namanya Kak Heni. Jadi di sana kerja selama 3 tahun, jam 3 pagi bangun, jam setengah 7 kerja. Jam setengah 7 pulang kerja, sekolah, sorenya latihan tinju. Oke. Gitu terus selama kurun waktu 2 tahun belakangan gitu terus. Jadi nggak pernah yang ngerasain malam tuh nongkrong. Pernah tapi nggak pernah yang se-fun temen-temen lah. Ya. Jadi waktu muda tuh bener-bener Pakai untuk dibatasi, iya dibatasi untuk kerja, bener-bener kerja. Jam 3 pagi loh Kak, harus ke pasar. Gila sih. Luar biasa. Itu yang saya salut dari seorang Paris. Luar biasa Mama perjuangannya. pernah ngomong apa sama kamu kita nggak? Pas udah mulai, udah wow gini. Kata ngomong mama apa ya, sama kamu?
tetap semangat, tetap rendah hati, tetap jadi anak yang dulu mama kenal kalau kata mama gitu. Jadi walaupun kamu di atas, di mata mama kan tetap anak biasa aja nih. Gitu. Jadi ya udah jangan pernah sombong, tetap jalanin apa yang sekarang udah jadi ketentuan dari Tuhan. Jangan pernah sombong kata mama gitu. Mama nitipnya itu. Iya. Mama apa sih yang mama pengen gitu? Misalnya yang sampai sekarang mama belum kesampaian, terus kamu Kalau misalnya dari- pengen mewujudkan harapan mama gitu, pengen Sebenarnya nggak mama aja sih, bapak juga pengen naikkan haji mereka. Oh, oke. Amin. 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 Doain terus lah. Amin. Iya, pengennya gitu. Jadi ngebahagiain tuh pasti. Dan ngewujudin mimpi mereka ya naik haji gitu. Memijakan tanah di tanah suci. Ada targetmu kapan bawa mama ke tanah suci? Targetnya, Tahun depan? kalau rezeki mungkin tahun depan. Amin. Amin, ya ampun. Aku merinding asli. Tapi gini loh, Pak Aris sekarang kan konten creator nih, Iya, ya. Dibandingin sama petinju, hati itu suka yang mana? Dua-dua. Oh, dua-duanya? Jadi hobi petinju dan konten kreator. Jadi bisa konten sekalian jadi petinju. Oh, Iya. oke. Jadi isi kontennya nanti ya. Tetap petinju. Petinju. Sekalian jatuhin lawak-lawakan. Jadi tetap komediannya juga harus ada. Oh, iya, Jadi iya, nggak harus terkenal dengan petinju yang serem, enggak. Petinju juga harus bisa ngelawak nih gitu loh. Tadi nonton One Pride kan? Nonton banget. Favorit siapa? Kalau dari One Pride sendiri ada, tapi kalau untuk dari petinju karena kan basicnya petinju Iya. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Kalau di One Pride nih, pengen ketemu sama siapa atau misalnya pengen lawan siapa gitu? Ada Kalau nggak? selebritis Ada nggak? ini kali ya. Kalau selebritis, Mas Randy kali ya. iya. Kalau selebritis, kalau untuk pertandingan tinjunya pengen jumpa sama Mas Randy Pangalila. Jumpa tuh jumpa doang atau Atau jumpa? fight. Ya jumpa ngomong-ngomong dan sparring tinju sama Mas Randy Pangalila. Pengen banget malah karena dari mulai dulu sering nontonin dia dari TV ya. Karena kan dia aktor kan. Tiba-tiba terjun ke dunia fighting. Bagus Jadi lagi badannya. bagus lagi badannya. Oke. Jadi pengen Oke, Mas ngomong Randy. langsung dah ke Bang Randy Pangalila nih, langsung nih. Siap. Bang Randy Pangalila. Bang Randy Pangalila, aku Paris Fernandes, salam dari Binjai. Pengen nih jumpa sama Mas Randy. Tapi kalau Mas Randy berkenan, tapi nanti takutnya menantang. Jatuhnya menantang, pengennya jumpa aja. Ya, tapi Pengen temen iya, pengen sharing-sharing. Oh, teman. Iya gitu sih. Nanti jatuhnya kalau Mas, aku pengen nantang. Kan? Ya, Mas Randy-nya anggapannya, ini salam dari Binjai sok keras banget gitu kan. Jadi nggak mau juga lah gitu, tapi pengennya tetap juga nantang ya. Pokoknya enggak lah. Mas Randy ganteng ya? Mas Randy ganteng. Ganteng ya? Ih, Ganteng. bininya Apa? cakep. Bininya cakep mana sama bini lo? Bini mah cakep gue. tapi aku asli ngefans banget sama Mas Randy. Dari mulai aktor dia sampai dia ke One Pride. Gila ya. Bener ngefans banget. Makanya pengen jumpa ngomong-ngomong gitu. Kelasnya sama nggak kira-kira tuh? Beda kayaknya. Beda ya? Mas Lebih- Randy udah 80-an kilo. Iya. Mental dong. Mental. Tapi Iya. kalau untuk sparring partner biasa kan nggak apa-apa. Ah, oke, karena oke, nggak oke. yang sampai bunuh-bunuhan kan. Iya. Mas Randy kan pasti paham. Bukan pohon pisang. Iya, bukan pohon pisang. Oke, abis ini apalagi yang mau dibuat sama Paris? Lagu udah, ya kan? Konten 3 tuh YouTube, TikTok, sama Instagram Iya. udah. Terus mau ngapain lagi? Lebih fokus lah. Fokus di? Lebih fokus di ketiga sosmed tadi. Oke. Lebih mengembangkan lagi ide-ide yang harus dikorek lagi di kedepannya. Dia kalau diajak main film, kamu kasih? Bisa jadi justru kita kemarin ngobrol lah, Riz, ini kalau bisa kamu jadi the next ya Eko Uwais gitu ya. Jadi main film laga gitu, karena dia kan emang atlet. Ya kan? Dan dia juga actingnya bagus loh Kak. Coba peragakan yang bikin. Coba. Nah, Jangan. Jangan dong. Ada kamera. bisa dia. Apa? Dia acting apa? Dia bisa jadi kayak Mak Betty, coba. Coba Dikit. dong. Janganlah. Sama Mas Randy. Bisa dia. Dia berbakat. Jadi udah kebayang kan dia jadi aktor yang komedian tapi begitu fight serius bagus. Itu bakal keren sih. Pasti dong. Apapun yang Paris mau potensinya dikembangkan selama itu positif ya kita dari pihak manajemen pasti selalu mendukung. Oke. Pasti. Oke, kalau begitu ngomong sama sang istri deh. Untuk adik di rumah ya, Windy, makasih juga doanya. Karena kalau tanpa kalian, terutama tanpa anak dan keluarga-keluarga yang mendukung, mungkin
abang nggak bisa sampai di sini. Udah merelakan waktu dulu waktu di karyawan minimarket, kadang sampai 2 hari, 3 hari nggak pulang ke rumah karena memang jarak, karena jam kerja sempit dan jarak dari rumah lama jauh, jadi sampai nggak pulang nginep-nginep di kos gitu kan. Jadi mungkin doain abang saat ini bisa sukses ke depannya, bisa ngebahagiain orang tua, adik, semua keluarga-keluarga yang dulu ngebantu waktu kita susah. Ngomong sama mama sekarang. Aku mau nangis. Tapi Oh, gak lah sama kuat mama lah. harus ngomong lah. Untuk mama di rumah ya, untuk bapak, mama, makasih juga udah ngerawat aku sebesar ini. Bisa aku menangis. Karena tanpa kalian aku nggak akan ada di dunia ya. Apalagi sampai bisa sedetik ini. Minta doanya supaya aku bisa ngebagain kalian dua dan juga, aduh aku sedih kali bang. Iyalah, minta doanya yang terbaik untuk anakmu yang satu-satunya ini gitu aja. Dan bisa ngewujudin impian kalian naik haji. Amin. Oke, Indra thank you, Faris thank you. Thank you Terakhir sebagai penutup lagu yang tadi. Oke. Nanti dulu masih sedih soalnya. Sedih. Masih Ya, ya, sedih. ya. Aduh, Masih haru biru. sedih. Kenapa kau bisa sesedih itu? Karena mama sama bapak susah, dari dulu nggak ada rumah. Kenapa pengen punya rumah KPR, pengen ngangkat derajat mereka. Jadi nggak ada lagi yang nyewa-nyewa, pengen tinggal sama, rukun, sama-sama gitu kan. Biar aku aja yang kerja untuk mama, istri, anak, bapak, orang tua udah di rumah aja. Tinggal aku lagi yang ngelanjuti usaha mereka dulu gitu. Nggak punya rumah tuh berarti tinggal di... Nyewa. Ah. Dari kontrakan ini, nyewa ke kontrakan ini. Dari kontrakan ini, nyewa. Jadi memang benar-benar nggak punya rumah gitu. Jadi pengen ngangkat derajat mereka lah. Iyalah, aduh segera aku nangis. Luar Jadi mau biasa, nyanyi Faris. apa enggak nih? Mau nyanyi nggak? Bisa Nyanyi, nggak? bisa. Bisa ya? Biar happy. Yuk, Oke. biji-biji wah. Yang ini aja. Salam Refnya. dari Binjai. Oh, jangan salah yang awal part lu. Oh, Oke. iya. Salam dari Binjai dulu. Sebelumnya salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Jangan salah sebut Binjai bukan Binjai wah. Biar enaknya muja sob. Awalnya aku mencoba buat konten di sosial media. Cuman pukul pohon pisang aja tapi netizen pada suka. Thank you Faris. Iya, siap. Thank you. Makasih. Thank you. Siap.